Jadi perintah kepada umat terdahulu saja kok tidak dilanjutkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Memang syariat itu cocoknya untuk umat terdahulu, ya. Jadi tidak cocok untuk umat sekarang. Jadi syariat itu khusus untuk umat terdahulu. Nah sekarang syariat yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa kok tidak pada zaman dahulu disyariatkan? Karena untuk zaman dahulu tidak cocok, ya. Cocoknya adalah untuk zaman Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan puasa, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah. Puasa ini Allah Subhanahu wa taala katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan hanya kepada kita, tetapi kepada umat-umat terdahulu. Artinya apa? Artinya puasa ini cocok untuk umat terdahulu, cocok pula untuk umat sekarang. Puasa ini memberikan keberkahan, memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan-kebaikan baik kepada umat terdahulu dan juga untuk umat sekarang. Kalau umpamanya puasa kita yang kita lakukan ini itu kemudian tidak cocok untuk umat sekarang, niscaya sudah dihapus, ya, karena tidak cocok. Atau kemudian kalau cocoknya untuk umat sekarang, niscaya pada zaman dahulu tidak disyariatkan. Ternyata tidak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata puasa itu diperintahkan kepada umat terdahulu dan diperintahkan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berarti memang puasa itu hikmahnya, dampaknya luar biasa kepada manusia. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau orang puasa itu tidak bakal kaliren. Ya. Orang puasa itu tidak mungkin akan mati karena kelaparan. Tidak pernah ada orang puasa kemudian sakit karena puasa, tidak ada. Jadi kalau umpamanya masih ada yang awal-awal puasa, ya, mengawali puasa karena kemarin-kemarin tidak pernah puasa, ya memang sehari dua hari itu rasanya luwih banget gitu ya. Rasanya lapar banget, kerjanya cuma kelumprak-kelumpruk gitu ya. Jam 4 sudah nunggu azan, kapan azannya ditunggu terus itu ya. Kurang setengah jam, kurang seperempat, kurang 10, kurang 5 menit. Nah, kurang 1 menit sudah pegang gelas masing-masing. Kurang 1 menit itu, ya. Itu hari pertama. Tapi kalau sekarang, ya, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita sekarang itu ada air juga biasa saja, kecuali kalau mambu pecel lele ya kira-kira ya, sedep kira-kira gitu ya. Nah, itu terus hidungnya dia ambu apa ya kira-kira gitu. Nah, jadi kalau sudah seminggu itu rasanya ya biasa-biasa saja. Ya, kita minum 1 gelas kemudian nyuwil roti, nyuwil buah itu sudah nggak merasa lapar lagi itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa itu orang bakal, ya nggak mungkin orang yang puasa terus jadi kaliren, kelaparan, kemudian sakit, apalagi mati, tidak. Luar biasanya puasa itu. Ini dari realita ya. Jadi apalagi yang kita sudah dewasa, yang bisa mengatur ritme kehidupan. Anak kecil saja, ya, beberapa teman itu TK ya, TK anak-anak kita itu ya, itu sudah mulai berpuasa. Ada yang setengah hari, ada yang sampai asar, ada setengah hari kemudian puasa lagi gitu. Kalau kelas 1 SD itu sudah rata-rata berpuasa. Artinya apa? Bahwasanya puasa itu ternyata nggak bermasalah, ya, nggak bermasalah. Cuma kemudian persoalannya kita itu mau puasa apa enggak. Nah, oleh karenanya yang belum berpuasa itu kita sadarkan betapa kemudian orang berpuasa itu nikmat.
Kata Rasulullah SAW, ya lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kenikmatan. Ya, yang pertama adalah indah al-iftar ya. Jadi tatkala berbuka puasa itu nikmat banget gitu ya. Apalagi minum air es itu ya maknyus gitu ya. Nek air hangat ya maknyus gitu ya. Luar biasa. Ya, jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan, dua kebahagiaan pada saat berbuka puasa. Enak banget gitu ya. Jadi makan yang paling enak itu waktu lapar, bukan kemudian lauknya yang enak ya, yang enak lagi itu lapar tur lauknya enak gitu. Itu enak banget ya. Tapi kalau lauknya saja yang enak, tiap hari lauknya enak, bosen ya. Bosen kata Ustaz. Mbak Wiwi ya, ya karena tidak tiap hari. Makanya ya, ya sekali saja gitu kan. Naik penduna yang besar ya Mbak Wiwi. Insya Allah pahalanya banyak, insya Allah ya. Kalau orang bersedekah itu nanti diganti oleh Allah, dan orang yang suka bersedekah itu nanti ini plong itu ya, senang, legowo. Jadi kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah SAW, inda liqa'i rabbih, tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa untuk orang yang berpuasa itu diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bukan menjadikan kita tidak produktif, nah ya. Mungkin lah di hari-hari pertama itu ya tidak produktif lah, itu penyesuaian karena kita jarang berpuasa ya. Senin Kamis jarang juga gitu ya. Jadi hari pertama, hari kedua butuh penyesuaian wajar ya. Tapi kemudian setelah seminggu terus sampai hari raya itu, ini tidak ada masalah ya. Iya Mbak, Mas, kira-kira ada masalah enggak Mas? Ya insya Allah enggak ya. Bisa mengatur ritmenya lah kira-kira ya. Kalau capek banget itu ya karo ngumpet-ngumpet gitu ya, istirahat gitu ya, tengah penuh sibuk ya, terus nah ada dibantu sholat zuhur ya tak, itu sambil ngaso gitu ya, sambil mengembalikan stamina lagi gitu. Nah Allah Subhanahu wa taala menginginkan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya sekedar berlapar-lapar ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau berpuasa itu sehat ya, berpuasa itu sehat, apalagi yang kegemukan ya. Dengan puasa insya Allah ya, selain mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dia sehat ya. Kemudian yang kebanyakan lemak ya, kemudian berpuasa bisa agak susut sedikit, mbak-mbaknya yang agak gemuk itu ya bisa agak susut sedikit gitu kan. Jadi sumu tasihu kata Rasulullah SAW. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi selama berpuasa itu adalah proses pada akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa prosesnya kita bisa melihat? Takwa itu apa? Takwa itu. Nah, takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, itu semuanya ada dalam bulan puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah untuk menjadi orang yang kita diperintahkan puasa jelas, ya. Ini. Kalau orang berpuasa itu insya Allah tatkala dia berpuasa karena Allah, maka dia ingat saya berpuasa. Tatkala orang ingat dirinya berpuasa, itu akan meminimalisir perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena dia sadar kalau saya melakukan perbuatan kemaksiatan apapun bentuknya, tatkala saya berpuasa, puasa saya tidak ada gunanya. Ya. Nah disinilah, jadi berbeda dengan orang yang berpuasa atau orang yang diet ya. Orang yang diet itu tidak menjadi orang yang bertakwa, orang yang jadi kurus.
kalau orang berpuasa itu selain takwa kemudian jadi guru susut ya. Nah, kalau susut awake ya, badannya kayak saya ini rada susut, potongnya rada susut sedikit. Ya, langsing ya. Agak langsing sedikit. Jadi kalau orang ya dianalogkan itu tanam padi, ya, padinya tumbuh, rumputnya juga tumbuh. Ya, tapi kalau kemudian tidak bertakwa, kalau tidak niatan karena Allah, yang tumbuh adalah rumputnya, ya, padinya tidak. Ya. Nah, kayak apa Mbak Wiwi itu ya di Taiwan itu tujuannya untuk apa tuh dulu? Nah, saiki untuk kontak. Nah, kan begitu kan? Nah, itu bertambah gitu ya. Jadi yang kedua meninggalkan kemaksiatan. Ya, nah sebelum meninggalkan kemaksiatan masih banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendukung kita untuk bertakwa. Ya. Ada tilawatul Quran, diupayakan bisa baca Al-Quran. Ya. Nah kira-kira rekan-rekan yang apa di perusahaan ini yang di pabrik bisa tilawatul Quran apa enggak ini? Nah diusahakan Mas ya. Jadi kalau enggak, ya sing hafal wae. Apane kulhu, ya kulhu terus. Jadi kulhu terus gitu ya. Jadi rampung kulhu bismillah kulhu meneh, rampung bismillah kulhu meneh gitu kan. Ya? Enggak apa-apa. Nah, kalau enggak rekam itu ya pakai HP itu. Ya. Cuma itu enggak membaca itu ya. Nah, enggak membaca. Tapi sudah lumayan ya, sudah lumayan. Tapi jangan mendengar terus ya, sambil kita berucap karena berbeda. Ya, Al-Qur'an itu dibaca, ya, dibaca. Setelah dibaca itu kita lanyah, ya. Mengucapkan Al-Qur'an itu lanyah, lancar gitu ya. Nah, tapi kalau mendengar itu pikiran dan batin, lisannya kaku nanti kalau tidak pernah. Jadi dibaca. Apalagi Al-Fatihah, kulhu, kulya, nah, kul semua ya. Kul a'udzu itu kul semuanya itu aja diulang-ulang ya. Dari Al-Fatihah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu wallah, kemudian kuliah ya. Nah, di tengahnya ada yang bukan kulu. Ya. Tabat sama idza jaa ya. Ming karena tidak kul ya, kuliah jadi lupa gitu ya. Kemudian ada sholat tarawih. Alhamdulillah malam ini kita bisa sholat tarawih secara berjamaah, merupakan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu